Nama Kitty tampaknya tak asing lagi bagi yang mengikuti perkembangan HP Android. Biasanya Kitty dipakai untuk menandakan model HP dengan performa lebih tinggi, misalnya untuk kebutuhan multitasking ataupun gaming. Vivo Y19s Kitty 5G menawarkan hal yang sama sebagai versi lebih ngebut dari Vivo Y19s. Secara keseluruhan, Vivo Y19s Kitty 5G memang masih terbilang mirip dengan Vivo Y19s. Bedanya hanya di dukungan jaringan 5G yang membuat performanya lebih kencang. Penasaran seperti apa? Berikut kelebihan dan kekurangan Vivo Y19s Kitty yang sudah admin rangkum. Kalau bicara soal sektor performanya, Vivo Y19s Kitty 5G mengandalkan chipset Dimensity 6300. Chipset ini tentu menawarkan performa kencang di kelas harganya. Untuk arsitekturnya, Dimensity 6300 5G hadir dengan proses manufaktur 6 nanometer serta 8 inti CPU atau prosesor untuk sumber tenaganya. Meliputi dari 2 core Cortex A76 dengan kecepatan 2,4 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz untuk efisiensi dayanya. Chipset ini juga menggunakan Mali G57 MP2 berbasis Valhalla generasi pertama untuk proses pengolah grafisnya. Adapun Vivo Y19s Kitty 5G memadukan chipset tersebut dengan 3 varian RAM, yakni 4, 6, atau 8 GB, sedangkan memori internalnya berkapasitas 128 atau 256 GB. Sayangnya, jenis memori yang digunakan masih eMMC 5.1. Jenis memori ini lebih lambat dibandingkan dengan UFS. Vivo Y19s Kitty 5G hadir dengan membawa tampilan desain yang cantik. Bodi bagian belakangnya ini terlihat sangat elegan dan minimalis. Modul kameranya berbentuk pil panjang dengan 2 lingkaran kamera dan 1 lampu senter yang kecil. Di bagian luar modulnya juga masih ada lampu senter yang lebih kecil untuk pencahayaannya. Untuk warnanya sendiri, Vivo Y19s Kitty 5G menawarkan 2 varian warna yang sama-sama eye-catching. Ada 2 pilihan warna yang ditawarkan, yakni hijau giok dan ungu kristal. Untuk ketebalan bodi ponsel ini juga masih terbilang tipis, yakni di angka 8,2 mm dengan bobot 202 gram. Kalau soal durabilitas, ponsel dengan harga 2 jutaan ini biasanya mampu bertahan dari air saja. Namun Vivo Y19s Kitty 5G ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi militer MIL STD810H. Sementara untuk IP ratingnya menggunakan IP64 yang membuatnya tahan debu dan cipratan air. Vivo Y19s Kitty 5G ini cocok banget buat Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan, seperti ojol, security, ataupun profesi lainnya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, tak perlu khawatir saat menggunakan Vivo Y19s Kitty 5G di luar ruangan. Kapasitas baterai yang dimiliki sudah cukup besar, yakni 5500 mAh. Jadi Anda tak perlu mencari-cari stop kontak untuk mengisi daya, karena ketahanan baterainya ini sudah sangat baik. Menurut klaimnya, Vivo Y19s Kitty 5G ini bisa bertahan hingga lebih dari 21 jam untuk pemutaran video YouTube, sedangkan untuk mendengarkan musik bisa bertahan lebih dari 24 jam. Selain memiliki masa pakai yang lama, baterai Vivo Y19s Kitty 5G ini juga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Terdapat jaminan untuk menjaga kesehatan baterai tetap prima di atas 80% setelah pemakaian selama 5 tahun. Namun, hal ini tentu saja sangat bergantung pada jenis pemakaian penggunaan sendiri. Satu hal yang cukup disayangkan adalah ponsel ini tidak mendukung pengisian daya cepat. Ya, Vivo Y19s Kitty 5G hanya mendukung pengisian daya 15 watt. Sektor layar menjadi salah satu yang cukup menarik dari Vivo Y19s Kitty 5G ini. Ukurannya sudah cukup luas di angka 6,74 inci dengan rasio layar ke bodi di angka 85,1%. Hal ini memang wajar mengingat desain bezelnya yang memang belum terlalu tipis. Sayangnya notch-nya masih pakai desain water drop. Jenis panel yang digunakan masih IPS LCD. Meski begitu, kemampuan reproduksi warna yang dimiliki ini sudah cukup baik. Selain itu, penggunaan jenis panel ini di harga 2 jutaan juga masih terbilang wajar. Vivo Y19s Kitty 5G masih menggunakan resolusi HD+. Beberapa HP di kelas harganya memang sudah banyak yang bisa sampai resolusi Full HD+. Namun biasanya dibayar dengan belum mendukung jaringan 5G. Fitur layar lainnya yang tak kalah menarik dari Vivo Y19s Kitty 5G adalah punya refresh rate 90Hz.
Vivo Y19s GT 5G menawarkan kemampuan speaker yang sudah cukup mumpuni di kelasnya. Ponsel ini sudah mendukung stereo speaker dengan lubang yang tersimpan di bawah bodi dan atas bodi. Ini akan membuat suara yang keluar cukup seimbang dalam menghasilkan efek stereo. Menariknya, Vivo Y19s GT 5G bahkan menyematkan fitur peningkatan volume yang ditingkatkan atau audio booster. Tak hanya sampai 100%, ponsel ini bisa menaikkan volumenya hingga 200%. Fitur audio booster ini rasanya hanya cocok digunakan dalam keadaan genting, misalnya melakukan telepon di luar ruangan yang ramai. Setidaknya Anda bisa mendengar apa saja yang dikatakan lawan bicara Anda dengan jelas. Bicara soal kameranya, Vivo Y19s GT 5G ini mengandalkan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f1.8 dengan ukuran sensor 1/1,95 inci. Kemampuannya ini dalam menghasilkan cahaya di kondisi low light sudah cukup baik. Terdapat dukungan autofocus speed AF untuk menjaga fokusnya tetap stabil. Sementara untuk bagian depannya, Vivo Y19s GT 5G dibekali dengan kamera selfie 5 megapiksel. Salah satu fitur yang ditawarkan kamera ini adalah radiant selfie yang membantu memberikan cahaya saat selfie dalam keadaan low light. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan dan belakang sama-sama hanya bisa sampai 1080 pixel di 30 fps. Di bagian belakangnya, Vivo Y19s GT 5G memang memiliki dua lingkaran kamera di dalam modulnya. Namun, hanya satu kamera saja yang bisa dibilang berfungsi, yakni kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Sedangkan lingkaran lainnya hanya diisi oleh sensor kedalaman atau sebagai pelengkap. Vivo Y19s GT 5G ini tak dibekali kamera ultrawide. Hal ini tentu cukup disayangkan sebab kamera ultrawide jelas memiliki fungsi yang jauh lebih berguna. Kemampuan videografi yang dimiliki Vivo Y19s GT 5G juga terasa biasa-biasa saja. Pasalnya ponsel ini hanya mampu merekam pada kualitas 1080 pixel di 30 fps. Tak ada fitur stabilisasi apapun. Rekaman video jadi tidak stabil ketika merekam sambil berjalan ataupun bergerak. Kekurangan lain dari Vivo Y19s GT 5G adalah tak memiliki sensor gyro hardware. Ponsel ini hanya punya sensor gyro berbentuk software. Anda tetap bisa menggunakan sensor gyroscope tersebut, hanya saja terdapat delay yang sangat mengganggu karena pergerakannya jadi lebih lambat dibandingkan dengan gyro yang sifatnya hardware. Kapasitas memori yang ditawarkan Vivo Y19s GT 5G sebenarnya sudah cukup oke di kelas harganya. Apalagi Vivo masih menyediakan fitur perluasan memori untuk RAM dan slot microSD khusus. Sayangnya jenis memori internal yang digunakan masih eMMC. Jenis internal memori eMMC memiliki kecepatan transfer yang lebih lambat, sehingga Anda mesti lebih sabar untuk mengekstrak file, memindahkan atau menyalin file. Sementara UFS sanggup menyortir atau mendukung pengoperasian banyak sekaligus. Sedangkan keuntungan yang dimiliki eMMC ketimbang UFS adalah tak lain karena biaya produksinya yang jauh lebih terjangkau. Maka tak heran kalau banyak ponsel kelas entry yang masih menggunakan eMMC demi menekan harga saat rilis, termasuk Vivo Y19s GT 5G ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.